welcome to Suam Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya, dan ini adalah cerita horor yang ke-34 di channel Suam Malam. Hey, apa kabar kalian semua? Gila, udah lama banget gua, sorry banget gua udah berapa lama ya? Kayaknya udah setahun lebih ya gua nggak muncul, sampai banyak yang ngira, "Bang, channelnya tutup ya, Bang." Enggak, channelnya nggak tutup guys, gue cuman vakum karena banyak banget yang harus gue urus kemarin-kemarin. Gue juga udah sempet ngabarin ya, kayaknya beberapa kali lewat Instastory di Instagram gue, di Instagramnya Suam Malam, sama di beberapa video terakhir kalau gue tuh mau pindah studio, karena gue juga baru pindah rumah ke daerah Bogor. Cuman ya adalah tragedi ini itu, harus ngurusin ini itu sampai akhirnya ketunda terus. Tapi gue thank you banget nih buat teman-teman Suam Malam yang nungguin terus sampai nerorin Suam Malam di DM gue pribadi, di DM-nya Instagram Suam Malam, di komen semuanya pada mintain, "Bang, upload lagi dong, Bang. Yang cerita horor ketiga-empatnya mana? Bang, yang cerita kontrakannya lanjutannya mana?" Gitu. Banyak banget dari kalian yang minta gua buat upload lagi. Dan akhirnya gue mikir, ya why not, yuk kita start. And here we are, the new Suam Malam guys. Lebih fresh, lebih oke. Hopefully kualitas suara, kualitas video, dan kualitas semuanya deh ya, jadi makin lebih bagus, lebih asik, dan kalian tentunya lebih enjoy. Welcome back buat teman-teman Suam Malam yang udah dari lama ngedengerin Suam Malam, dari yang backgroundnya masih jelek banget ya, sampai sekarang ke studio baru. Dan welcome juga buat teman-teman yang baru. Kenalin, nama gua Al, dan di channel ini gua bakal nyeritain cerita-cerita horor nyata, atau seenggaknya gue yakin itu nyata, dari pengalaman gue pribadi, pengalaman teman-teman gue, keluarga gue, dan of course dari kalian juga. So buat kalian-kalian yang punya cerita horor, boleh banget kirimin cerita kalian ke emailnya Suam Malam, nanti detailnya bakal ada di deskripsi box. Oke, untuk cerita malam ini, cerita pertama dari sekian lama ya, gue mau nyeritain kalian pengalaman pribadi gue. Ini pengalaman masih cukup fresh, belum lama-lama banget. Pengalaman yang gue alamin tahun lalu, tahun 2022, tepatnya itu di 9 September tahun 2022. Jadi gini guys, buat yang belum tahu, gue itu kerja di salah satu perusahaan swasta, perbankan lebih tepatnya, di perusahaan perbankan swasta di daerah Jakarta Barat. Dan pada tanggal 9 September 2022 itu, kantor gua, perusahaan tempat gua bekerja itu lagi ngadain event besar tahunan. Jadi ada satu event pameran yang pasti diadain tiap tahun, dan selalu ya di sekitar bulan-bulan itu. Nah, event ini tuh diadainnya di daerah BSD sana. Ada satu convention hall, convention center gitu yang gede banget. Gue yakin anak-anak Jakarta, anak-anak Tangerang pasti tahu di daerah BSD sana. Dan itu tempatnya selalu sama ya, tiap tahun ngadainnya selalu di situ. Nah, tahun lalu itu bukan pertama kalinya gue ngikutin pameran itu. Itu udah mungkin ketiga atau keempat kalinya. Jadi dari pertama gue join di perusahaan ini, gue udah ngikut pameran itu tiap tahun. Dan selama gue ikut pameran di sana, nggak pernah ada hal-hal aneh yang terjadi. Kayak ya pameran biasa aja. Gue bakal piket untuk jaga pameran sana dari pamerannya sih mulai jam 9. Cuman biasanya gue berangkat karena gue tinggal di daerah Jakarta Timur. Pada saat itu ya, gue berangkat biasanya jam 7-an, dan gue baru pulang itu kalau acara selesai jam 9, terus nanti bakal ada evaluasi, ini, itu, koordinasi lain-lain. Biasanya tuh gue baru pulang dari sana jam 10, setengah 11, atau paling lama jam 11 malam. Dan gak pernah ada hal apapun yang terjadi. Selama di sana kan rame banget ya, ada panitia, ada vendor, merchant ini itu, ada pengunjung, rame banget, udah lebih rame dari mall. Jadi ya hampir mustahil lah ada pengalaman horor.
Dan saat berangkat dan pulangnya pun gak pernah ada yang aneh-aneh, karena selama ini gue tuh selalu ikut sama teman-teman kantor dan selalu ikut pakai mobil kantor juga. Jadi gue akan berangkat jam 7 ke kantor, nanti dari kantor pakai mobil kantor bareng teman-teman berangkat ke sana. Ntar pulangnya juga gitu, dari sana pakai mobil kantor pulang ke kantor dulu, baru nanti dari kantor bakal pulang ke rumah masing-masing. Nah, tahun lalu itu beda, guys. Ada satu dan lain hal lah yang ngebuat gue akhirnya mutusin untuk nggak ikut sama teman-teman kantor. Jadi tahun lalu itu gue mutusin untuk bawa mobil sendiri. Gue bawa mobil sendiri dari Jakarta Timur sampai ke BSD sana. Gue berangkat jam 7 seperti biasa ya. Nah, gue tuh bukan orang asli daerah situ, jadi gue nggak tahu jalan. Alhasil ya gue pakai aplikasi Maps ya, aplikasi map navigation yang warna biru itu, ya gue sebutin lah ya, pakai Waze. Gak mungkin juga Waze masuk ke sponsor sini kan, jadi nggak apa-apa lah gue sebutin. Gue pakai Waze dari Jakarta Timur sampai BSD sana kurang lebih 1 sampai 1,5 jaman gitu. Normal, gue berangkat masih pagi kan. Gue ingat waktu itu tanggal 9 September itu hari Jumat. Nah, hari Jumat itu adalah hari pertama pameran. Jadi gue dapat giliran tiketnya di hari pertama pameran. Hari pertama tuh biasanya lebih santai. Jadi gue nyampe sana jam 8:30, 9. Gue mulai jaga, biasalah jual ini itu segala macem. Sampai akhirnya acara selesai itu lebih awal dari biasanya karena itu hari pertama. Kalau hari pertama tuh biasanya selesai di jam 8 atau 8:30. Habis itu kita evaluasi, ngumpul bareng tim, itu nggak lama juga karena of course masih hari pertama. Pokoknya gue selesai evaluasi itu sekitar jam 9 atau 9:30 malam. Karena acara itu udah tutup early dari jam 8-an itu udah close, jadinya pengunjung itu udah pada pulang semua, udah pada kosong lah gitu. Di gedung itu udah kosong, tinggal sisa panitia. Jam 10-an lewat, gue pamit sama panitia, guys gue cabut ya gitu, karena kan gue cukup jauh ya perjalanan gue. Kalau anak-anak yang bareng sama mobil kantor biasanya bakal mampir sana sini dulu, nongkrong dulu, makan mie ayam dulu dan lain-lain. Gue udah kayak udahlah, gue udah capek, gue mau balik, gue pamit guys, gue balik duluan. Jalanlah gue sendirian ke parkiran. Nah, parkirannya itu kalau buat panitia ada di outdoor. Jadi di convention itu punya parkiran basement, tapi itu mostly biasanya pengunjung. Kayaknya nggak ada deh panitia yang parkir di situ. Kita tuh parkirnya outdoor. Nah, waktu itu gue keluar, posisinya ada di belakang ujungnya banget tuh convention. Jadi convention tuh ada 10 hall ya, panjang banget. Gue nggak tahu sih luasnya berapa, dari hall 1 sampai hall 10. Nah, parkirannya tuh ada di dekat hall 10, jadi paling ujung. Gue baru nyadar pas keluar itu kok sepi banget ya. Kayak, wah gila ya, sepi banget. Jadi di parkiran itu tinggal sisa 2 atau 3 mobil doang. Dan itu kayaknya ya mobil-mobil panitia yang bawa mobil sendiri. Karena kebanyakan panitia pakai mobil kantor gitu kan. Gue nggak pernah sadar parkiran itu sesepi itu sebelumnya. Karena ya sebelumnya gue ikut mobil kantor gitu. Itu udah agak merinding juga sih. Karena udah nggak ada orang gitu. Dan belum ada panitia yang keluar untuk pulang juga. Kondisi saat itu juga lagi gerimis ya. Jadi ya udahlah, bodo amat, gue masuk ke dalam mobil, gue nyalain mobil, setup spion dan lain-lain lah, terala trilili. Udah, gue mutusin oke, gue balik nih. Perjalanan kurang lebih 1 jaman ya. Jadi gue udah gak sabar nyampe rumah, minum teh anget, ngobrol-ngobrol sama bini gue tidur gitu. Gue udah ngebayangin kayak gitu. Nah, gue itu orangnya bosenan guys. Gue tuh paling nggak bisa naik motor atau naik mobil dan posisinya idle. Gue nggak ngapa-ngapain, nggak ngobrol dan nggak dengerin apa-apa. Itu gue paling nggak bisa banget, pasti ngantuk. Jadi gue kalau naik motor itu pasti selalu pakai headset. Kalau nggak ada temen ya, nggak ada yang dibonceng gitu, gue pasti pakai headset dan ngedengerin musik atau podcast. Nah, di mobil pun gue kayak gitu. Since gue itu sendirian, nggak ada bini gue di samping, biasanya kalau ada dia enak kan, bisa ngobrol, dibantuin navigasi juga. Malam itu gue sendirian, jadi gue mutusin untuk ngedengerin podcast.
Kebetulan malam itu gue ngerasain vibes-nya kayaknya enak nih buat ngedengerin podcast horor. Nah jadi gue ya udah gue langsung ke YouTube, gue nyari podcast horor. Waktu itu pilihan gue jatuh ke salah satu konten kreator horor yang cukup gede juga dan cukup sering juga gue dengerin ceritanya. Gue ngeplay salah satu cerita yang waktu itu gue ingat ceritanya tentang seorang driver truk, seorang supir truk yang harus ngantar satu barang dari Jakarta ke wilayah ke wilayah Jawa Timur sana sendirian gitu. Dan dia tuh akhirnya pokoknya kayak disasarin sama makhluk halus gitu yang ngebuat dia jadi nggak bisa nemuin jalan, dia kesasar gitulah sampai ya muter-muter di tempat yang sama berjam-jam. Kalau di daerah gue tuh nyebutnya setan keder. Mungkin teman-teman semua malam adalah ya yang tahu atau pernah dengar atau bahkan mungkin pernah ngalamin disasarin sama setan keder. Nah seru tuh, gue mulai dengerin kan style ceritanya, podcastnya gue play di dashboard mobil gue. Terus HP gue mulai masukin aplikasi Waze itu lagi tuh. Gue buka aplikasi Waze, gue arahin ke rumah gue di Jakarta Timur. Udah gue buka ada kickstand HP di atas dashboard gue, terus HP gue taruh di situ tuh, gue senderin. Jadi ada dua layar nih, layar HP gue di atas, terus di bawahnya tuh layar head unit mobil gue. Udah tuh gue keluar, gue bayar parkir, gue jalan. Wah seru nih, gerimis-gerimis kan, nyetir sendiri, terus ngedengerin podcast horor, mulai berasa tuh serem-seremnya, thrill-thrillnya tuh mulai berasa. Gue mulai masuk ke pintu tol waktu itu. Gue lupa nama pintu tolnya apa ya, pintu tol Alam Sutra apa pintu tol BSD gitu, gue lupa ya, nggak gitu hafal. Pokoknya gue masuk pintu tol, gue mulai masuk ke area tol. Waktu itu tolnya cukup rame ya, cuman nggak sampai macet, nggak merayap juga ya, padat aja lah gitu. Mungkin karena pengaruh hujan juga ya. Itu waktu gua mulai jalan kan masih gerimis tuh. Pas gua masuk ke tol itu udah mulai agak deres tuh hujannya. Dan di situ juga ceritanya udah mulai tense nih, udah mulai klimaks, udah mulai ke bagian dimana si supir truknya ini kayak mulai disasar-sasarin gitu. Nah begonya gue waktu itu, ini agak sompral juga gue ngomong ya, gue ngomong sendiri kayak anjrit nih kalau misalnya gue lagi nyetir sendirian gini, terus tiba-tiba gue diisengin sama yang namanya si setan keder ini, posisinya nggak ada bini gue di sebelah gitu kan, nggak ada yang ngebantuin, gimana ya gitu, serem juga. Dan entah kenapa ya, gue nggak tahu kenapa gue mikirin itu waktu itu, keceplosan aja gitu di mulut gue. Dan nggak berapa lama dari gue mikirin itu, sesuatu yang aneh mulai kejadian. Minum dulu guys, agak seret. By the way, kalian komen gitu ya, kasih tau gue biasanya kalian kalau dengerin video gue tuh sambil ngapain sih, gue penasaran. Oke. Nah jadi beberapa menit setelah gue mikirin itu ya, by the way gue jalan di tol itu di lajur 2 ya, kalau nggak salah ada 4 lajur. Jadi gue di lajur 2 dari sebelah kiri kan, bahu jalan dulu, terus lajur 1, lajur 2, 3, 4. Gue di lajur 2 tuh karena memang pada waktu itu gue lagi jalan santai, nggak yang ngejar pengen cepet pulang banget, nggak juga gitu, santai aja sambil ngedengerin podcast. Nah lagi asik-asiknya, lagi tense-tense-nya dan abis keceplosan sompral gitu gua, tiba-tiba suara hujan di luar itu mulai mereda. Mobil gue tuh berisik banget karena gue belum sempat untuk masang peredam ya di bagian atap mobil gue. Jadi kalau hujan itu nyaring banget ya, kayak suara AK-47 tuh di atap mobil gue. Nah itu lama-lama tuh mereda tuh suaranya, mereda jadi kayak gerimis, terus tiba-tiba hilang. Normalnya harusnya gue ngerasa seneng kayak wah hujannya udah berhenti nih gitu kan. Tapi enggak. Jadi suara hujannya tuh perlahan-lahan menghilang sampai akhirnya nggak ada suara hujan sama sekali. Tapi
kondisi di luar mobil gue itu masih hujan deras. Karena gue bisa ngelihat dengan jelas banget di kaca mobil gue, di windshieldnya itu masih deras banget airnya. Sampai gue harus ngeset si apa sih namanya, wiper ya. Si wipernya itu gue sampai harus set di kecepatan yang tertinggi yang sampai gitu. Itu masih kencang banget, dan gue di situ kayak yang gue ngerasa aneh plus merinding juga, kayak kenapa nih gitu. Karena suaranya tuh benar-benar sunyi, benar-benar nggak ada suara hujan sama sekali. Kalau dibilang gue yang pengang peka budek, ya nggak juga, karena suara lalu lintas di luar tuh masih kedengeran, dan suara podcast yang gue dengerin juga masih jelas banget. Cuman suara hujan itu aja, itu gue sampai yang ngelihat kiri kanan, bener loh hujan gitu. Gue ngelihat ke spion atas ya yang di tengah, ngelihat ke belakang, itu wiper belakang gue juga top speed gue setnya, dan itu emang deras, hujannya tuh deras, tapi nggak ada suara hujan sama sekali. Itu bener-bener aneh banget situasinya. Dibilang horor banget sih enggak, cuman aneh aja gitu. Nah itu gue belum selesai ya, belum yang reda gitu. Gue ngerasa anehnya, muncul satu keanehan lagi. Volume podcast yang lagi gue dengerin, si cerita horor itu lama-lama meredup gitu, pelan sampai hening, nggak ada suara apa-apa. Pada kondisi itu yang gue denger jadinya cuman suara lalu lintas mobil doang, yang searah sama gue sama yang berlawanan di sebelah kanan sana. Selain itu gue nggak dengar suara apa-apa, nggak ada suara hujan, nggak ada suara podcast. Head unit gue masih nyala, jadi si video podcastnya tuh masih muter, masih ada tuh si hostnya masih cerita gitu, gue masih ngeliat, tapi nggak ada suaranya. Kalau dibilang gue nggak sengaja, nah kan jadi di setir mobil gue kan ada cruise controlnya tuh buat ngeset volume gitu kan, di sebelah kiri sini pakai jempol kiri. Kalau misalnya gue nggak sengaja nih ngeklik tuh tombol ngecilin volume atau ngeklik tombol mute, ada tombol mute juga kan di situ, harusnya di layar head unit gue bakal muncul animasi slider volume gitu. Kalau gue kecilin volume dia bakal ya turun gitu volumenya. Kalau misalnya gue nggak sengaja ketekan tombol mute, ya bakal ada logo speaker yang disilang gitu. Kalian pasti ngerti kan? Tapi itu nggak ada. Gue coba untuk reconfirm lagi, gue coba untuk mastiin, gue naikin tuh volumenya pakai cruise control itu kan, gue naikin, dan itu muncul tuh animasinya sampai mentok di volume 40 kalau nggak salah. Volume maksimalnya tuh di 40 gitu, sampai mentok. Tapi tetap nggak ada suaranya. Nggak ada suara hujan dan nggak ada suara podcast. Gue sampai ngucek kuping itu, ini kuping gue yang salah apa gimana sih gitu. Tetap nggak ada suaranya. Gak berapa lama, belum selesai nih kebingungan gue. Nggak tiba-tiba sih, pelan-pelan suara dari luar mobil gue meredup juga. Jadi suara mobil yang lalu lalang itu lama-lama pelan sampai hilang aja gitu. Jadi nggak ada suaranya lagi. Sekarang kondisi gue di dalam mobil tuh sunyi, kayak gue lagi ada di film dan volumenya di mute. Semua aktivitas masih berjalan normal, tapi ya sepi, nggak ada suara apa-apa. Itu aneh banget deh. Coba kalian bayangin, nggak ada suara apa-apa. Kayak gue tuh budek. Nah ini beneran berasanya kayak gue tuh budek. Kalian pernah nggak sih kayak ada di satu kondisi yang sepi banget, nggak ada suara apa-apa, sampai kuping kalian tuh kayak bisa ngedengar suara denging gitu, sampai kalian itu kayak seolah-olah bisa dengar suara detak jantung kalian sendiri. Sesepi itu gue sampai ngalamin itu. Gue sampai kayak berdengung dan kayak bisa ngedengar suara detak jantung gue sendiri. Di situ gue panik, kayak kenapa nih gitu. Lagi panik-paniknya, tiba-tiba seketika mobil gue kelistrikannya mati. Bukan mobilnya yang mati ya, kelistrikannya mati. Jadi memang saat gue jalan
lampu tuh emang nggak nyala karena silau kan, lampu yang di atap mobil tuh emang nggak nyala karena silau. Tapi di mobil kan ada cahaya lain ya, ada cahaya dari head unit, dari HP gua yang di dashboard yang gua pasang buat maps, sama dari speedometer, ya kan? Itu mati, speedometer gua mati, HP gua mati, gelap, head unitnya juga mati. Tinggal luar doang nih yang nyala nih jadinya. Jadi gue kayak ada di dalam mobil yang mati gitu. Tapi luarnya masih nyala dan gue pun masih ngerasain mobil gue itu jalan gitu, bergerak. Akselerasinya tuh gue masih ngerasain. AC pun masih nyembur gitu. Jadi gue yakin mobil gue tuh masih nyala. Tapi gue rada panik juga, nih mobil gue kenapa ya? Karena nggak cuma lampu speedometer itu mati, jarumnya pun mati. Jadi jarumnya tuh turun semua. Jarum dari RPM-nya turun, jarum di speed-nya turun, jarum di temperatur kontrolnya turun juga, jarum di bensinnya turun juga gitu. Jadi bener-bener mentok ke kiri semua. Wah, ini kenapa nih mobil gua gitu kan? Gua ngerinya bukan apa-apa, gua ngeri kecelakaan, gua ngeri kenapa-napa gitu kan. Gue coba untuk mainin gas karena gue takut ada yang salah. Gue coba untuk tekan gasnya lebih kencang, tapi normal gitu. Gue ngerasain adanya pertambahan kecepatan gitu. Akselerasinya tuh berasa. Gue kayak agak mundur dikit gitu kan. Dan gue coba rem, ya mobil gue diving gitu juga gitu. Gue agak maju gitu. Jadi ya normal aja, nggak ada yang aneh. Cuman gelap aja gitu. Terus lagi gua kayak gitu, tiba-tiba cahaya di luar menggelap juga. Lama-lama nih, udah pitch black. Jadi kondisi dalam mobil gua gelap, kondisi di luar pun gelap. Cahaya lampu jalan, cahaya gedung-gedung di sekitar yang di luar tol, cahaya mobil yang searah sama gua maupun yang di lajur sebelah kanan sana yang berlawanan arah sama gua, nggak ada, gelap. Tapi bukan kondisi yang kayak pitch black mati lampu, gua sama sekali nggak bisa ngeliat apa-apa ya. Di dalam mobil itu anehnya, gua nggak ngerti gimana jelasinnya, tapi nggak ada satu sumber cahaya pun. Tapi gua masih bisa ngeliat tangan gua masih bisa ngeliat setir, gua masih bisa ngeliat dashboard. Jadi seolah-olah kayak cahaya dari luar itu masih bisa masuk ke mobil, tapi sumber cahaya yang ada di luar itu gue nggak bisa ngeliat. Kayak kaca gue tuh dipilok hitam dari luar. Nah, kondisi itu tuh aneh banget ya buat gue dan bikin merinding. Tapi lebih ke yang gue takut kenapa-napa. Gue lagi di tol gitu, dan gue nggak bisa ngeliat apa-apa. Kaca ini gelap semua gitu. Dengan kondisi mobil masih berjalan karena gue masih bisa ngerasain tuh mobil gue tuh jalan. Nah, tiba-tiba HP gua tuh nyala, tapi gimana ya? Kan tadi gua lagi buka aplikasi Waze ya, aplikasi map Waze, navigasi Waze gitu. Nah, kalau di Waze itu kan ada jalurnya tuh, jalur kita jalan, rutenya itu biasanya warna biru, ya kan, garis gitu. Kalau misalnya lagi macet rutenya nanti dia berubah jadi warna orange, kalau macet banget berubah jadi warna merah, ya kan? Itu HP gue tiba-tiba muncul tuh garisnya, tapi daerah yang bukan garis, yang harusnya itu daerah terrainnya yang nunjukin peta jalan dan lain-lainnya itu nggak ada, jadi hitam. Jadi layar gue tuh cuman hitam sama ada garis warna, waktu itu sih warna orange ya, karena kayaknya lagi padat gitu, cuman masih tetap jalan. Jadi cuman ada HP gue cuman ada warna orange gitu doang. Terus sama ada bubble kecil yang biasanya kalian tau lah kalau sering pakai Waze, kalau kondisi macet biasanya dia muncul bubble, terus nanti ada keterangan berapa kilometer gitu. Jadi itu keterangan kecepatan kita kalau ada di kemacetan itu. Biasanya kalau warna orange tuh kayak antara 15 sampai 35 km per jam gitu. Nanti kalau udah merah kemungkinan 2 sampai 10 km per jam gitu kan. Nah, itu tuh kelihatan tuh warna orange terus 15 km ya kalau nggak salah waktu itu muncul. Cuman itu doang, selainnya itu gelap. Nah, di situ gue agak lega tuh kayak, wah berarti HP gue fungsi nih, nggak yang mati total gitu. Tapi karena kondisi gue masih pitch black dan sunyi, gak ada suara apa-apa, gue masih takut nih kenapa-napa. Akhirnya gue putusin untuk sen kiri. Terus gue nggak banting setir sih, gue pelan-pelan ke kiri, minggirin.
pakai perkiraan gue, karena tadinya gue kan di lajur 2 tuh. Gue pakai perkiraan gue untuk masuk ke lajur 1 dan masuk ke bahu jalan. Kira-kira udah di bahu jalan. Kalau di bahu jalan kan di di aspalnya itu suka ada garis paling luar ya, garis putih apa kuning gitu warnanya, gue lupa, yang terluar, yang itu ada bumpernya gitu. Ada gerudukan kecil-kecil yang kalau kita lagi ngebut terus ngelindes itu nanti bakal getar gitu kan. Yang kalau orang ngantuk kena itu bisa jadi bangun lagi gitu. Nah, gue sampai ngerasain getaran itu di ban kiri gue. Nah, di situ gue tahu gue udah di bahu jalan. Akhirnya gue lurusin lagi. Gue rem mobil gue sampai gue ngerasain bener-bener deselerasi sampai berhenti banget, itu stop. Gue nyalain hazard, gue tarik rem tangan gitu, gue berhenti, gue tarik nafas, ya Allah ini kenapa ya, ya Allah ini kenapa ya gitu. Di situ by the way, gue dari yang gue sen kiri tadi sampai gue nyalain lampu hazard itu nggak ada feedback apa-apa dari mobil gue. Biasanya kan ada suara tek 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 gitu kan. Sama kalau lagi sen nyala lampu indikator sen bakal nyala, kalau lagi hazard lampu indikator hazard bakal nyala. Ini nggak nyala, kondisi masih pitch black gitu. Bener-bener satu-satunya hal yang nyala di mobil gue waktu itu cuman layar HP gue yang ada garisnya itu doang, garis jalur. Nah, di situ gue udah mulai berusaha nenangin diri, udah berusaha untuk ngilangin panik gue, dan gue mulai mikir jernih, ini kenapa ya? Ya, at least yang gue tahu HP gue ini masih fungsi, cuman for some reason dia gelap dan cuman ada garis itu doang. Kebetulan HP gue tuh pakai gestur ya, jadi gue langsung swipe up untuk masuk ke home, dan ternyata pas gue swipe up, HP gue tuh balik ke home dan normal. Jadi HP gue tuh nyala, nggak mati atau ngebug atau kayak gimana, enggak, nyala HP gue pas gue home itu. Gue coba masuk ke Waze lagi, tapi gelap lagi, cuman ada garis itu doang lagi. Wah, ini berarti Waze-nya nih yang kenapa-napa nih. Jangan-jangan gue beneran digangguin setan nih. Gue mikir kayak gitu kan. Setannya kayak niat banget dan high-tech gitu ya. Bisa ngegangguinnya bener-bener cuma di aplikasi Waze doang gitu. Tapi ya udah, gue langsung mikir cepet. Gue langsung swipe up lagi, balik ke home. Gue masuk ke WhatsApp. Gue langsung buka chat gue ke istri gue, ke Nadia. Terus gue bilang, tolong cekin posisi gue ini di mana gitu. Abis itu kayaknya dia balas, cuman gue kalau nggak salah ya gue nggak lihat. Gue langsung balik ke aplikasi Waze lagi. Pokoknya gue cuma niat untuk ngirimin screenshot itu doang ke istri gue, ke si Nadia, biar nanti pas di rumah kalau gue bisa nyampe dengan selamat, gue bisa ngeliat ini gue posisinya tuh lagi di mana pas kejadian ini gitu. Gue balik lagi ke Waze, terus gue kayak oke, gue terima kenyataan kalau sekarang kondisinya sunyi dan pitch black. Bisa nggak nih gue jalan dan pulang dalam kondisi kayak gini? Emang bakal susah dan bahaya banget. Tapi pemikiran gue, kalau gue stay di tempat itu, which is gue masih di tol, gue nggak tahu apa yang bakal terjadi. Bisa aja ada bis atau truk yang hilang kendali atau remblong terus nabrak gue gitu kan, walaupun gue posisinya lagi ada di bahu jalan gitu. Gue nggak tahu, bisa aja kan, bisa aja mereka remblong terus udah klakson tapi gue nggak dengar karena ya lagi sunyi banget gitu. Jadi ya udah, gue mutusin oke, gue harus jalan pelan-pelan dan gue harus ngikutin satu-satunya petunjuk yang ada saat itu, which is HP gue di aplikasi Waze yang ada jalurnya itu yang warna orange garis. Ya udah, gue cukup bismillah, gue baca ayat kursi, gue baca Anas. Buat teman-teman non muslim itu kayak doa yang staple banget dipakai sama teman-teman muslim kalau ngehadapin hal-hal kayak gini ya, yang berhubungan sama mistis-mistis gini, ayat kursi sama Anas. Gue baca itu dan bismillah gue jalan. Aduh, by the way ini gue agak keringetan karena studionya baru jadi banget dan belum sempat masang AC ya. Mudah-mudahan ntar gue sempat lah untuk masang AC biar lebih nyaman ceritanya. Jadi ya, gue lanjut jalan. Gue tetap jalan di bahu jalan ya. Dan gue cuman ngikutin si HP gue itu yang pakai garis itu ya. Dan kalau di Waze kan kalau kita jalannya pelan, dia itu bakal lebih ngezoom gitu kan, jadi lebih akurat gitu belok-belokannya. Kalau kita ngebut nanti dia bakal ngezoom out jadi lebih jauh gitu kan. Nah, jadi gue jalan pelan, mungkin perkiraan
Gua untuk perkiraan kecepatan gue lebih kepake insting ya. Jadi kan ada bubble yang muncul tuh. Misalnya bubble-nya pas tulisan 15 km per jam. Nah itu gue pakai insting gue, pakai muscle memory gue untuk nginjek gas, ngerasain akselerasinya. Kira-kira ini berapa kilometer. Jadi kalau misalnya di Waze-nya itu nunjukin 15 km per jam, gue jalan di bawahnya mungkin 10 km aja. Ya udah gue ikutin aja. Pas disuruh belok ke kiri, ya udah gue belok kiri. Disuruh belok kanan, gue belok kanan. Udah gue ngikutin gitu aja. Dan berdoa semoga gue nggak nabrak siapa-siapa dan nggak ada siapa-siapa yang nabrak gue gitu. Anehnya ya gue aman-aman aja gitu. Bukan aneh sih, syukur lah, alhamdulillah gue aman-aman aja. Sampai akhirnya sekitar nggak tahu ya, mungkin 5-10 menit gue jalan, itu gue mulai ngerasain terrain yang agak beda tuh. Jalan mulai ada tanjakan, mulai ada turunan yang gue rasain. Terus tanahnya tuh udah mulai nggak mulus ya. Jadi kayaknya tuh gue udah keluar tol dan udah nggak di tanah beraspal karena udah mulai gerdek gitu. Kadang gue kayaknya gue ngelindes polisi tidur gitu, agak lompat duduk gitu. Kadang-kadang mungkin gue kayak ngejeprak gitu, mungkin ngelewatin lubang yang cukup gede gitu kali ya, pothole gitu. Cuman ya namanya gue nggak bisa ngeliat apa-apa lah, semuanya hitam, jendela gue kan bener-bener cuma ngeliat. Jadi gue nyetir tuh mata gue ngeliat ke HP gini, sambil ya zikir lah dalam hati, ya Allah amanin gue gitu. Sekitar mungkin ada ya 10 menitan lebih dikit gitu gue jalan. Tiba-tiba, nah ini yang bikin gue merinding sebadan-badan nih. Tiba-tiba dari arah belakang gue itu muncul suara cewek ketawa. Ya gue yakin kalian tahu lah ya, makhluk apa di Indonesia yang paling sering ketawa. Gue sih ngebayanginnya Miss K ya, malas sebut namanya, kita sebut aja Miss K ya. Itu suaranya ketawa setelah kayak yang kalian biasa dengar di film-film horor gitu ya, hihihi gitu ya. Wah, mas gue ikutin ya, editor ya Han, masukin ya, hihihi gitu ya. Udah ada editor, enak dong sekarang, ada efeknya. Jadi ada suara ketawa kuntilanak gitu, ya kesebut. Ada suara ketawa Miss K gitu ya. Itu arahnya dari belakang gua tuh. Jadi kalau gua ngebayangin, itu kayaknya dia dari luar mobil, itu ngikutin mobil gua dari belakang. Karena lama-kelamaan suara itu konstan. Ketawa terus hihihi gitu. Dan itu lama-lama semakin dekat. Jadi semakin kencang dan gua ngerasa aja gitu, itu semakin deket gitu. Wah itu gue merinding, tapi gue tetap berusaha fokus ngikutin petunjuk yang di Waze itu. Itu udah makin dekat. Ini di bayangan gue ya, itu udah persis di belakang mobil gue. Pas dia udah persis di belakang kaca mobil gue, itu dia tiba-tiba ke kiri tuh, ke kiri. Terus mungkin dia, kalau gue bayangin sih terbang gitu ya. Mungkin dia terbang lebih ngebut sampai dia nyamain kecepatan sama mobil gue. Sekarang dia posisinya di sebelah kiri gue banget nih. Terus dia ngelaju lagi ke depan, sampai ke depan mobil gue. Terus dia ke kanan, dia pelanin kecepatan, jadi mobil gua nyalip lagi, dia mundur ke belakang, dan itu posisinya sambil ketawa ya, dan ngelanjut kayak gitu lagi. Jadi basically kalau dilihat pakai drone ya, kemungkinan itu mobil gua jalan gini, nah dia ini ngider nih, sambil ketawa, hihihi gitu. Iya, itu kalau gua inget kayak ngerasa diteror banget gitu. Karena ya gue nggak bisa ngeliat wujudnya juga. Dan itu cukup lama, mungkin ada kali 2 menitan ya. 2 menitan tuh lama loh guys. Kalau lagi digituin tuh berasanya lama banget loh. Itu kayak beberapa kali putaran tuh. Hihihi. Gue cuman berusaha nginget Tuhan aja sih di situ. Sampai akhirnya dia bosan sendiri atau gimana gue nggak ngerti. Dia balik posisi belakang dan udah ngilang gitu. Gue juga nggak nyadar banget ngilangnya itu kapan, apakah tiba-tiba atau dia fade out gitu ya, kayak band-band tahun 80-an. Gue nggak ngerti, pokoknya tiba-tiba gue nyadarnya suaranya udah nggak ada. Kayak ya Allah, alhamdulillah nih si Miss K udah cabut gitu kan. Jangan ada lagi, gue lanjut jalan. Sekitarnya gue nggak tahu sih berapa menit, mungkin 2-3 sampai 5 menitan gitu. Ada teror baru yang muncul, bukan suara kali ini, tapi bau. Tiba-tiba ada bau yang gak enak. Yang gue cium itu
mungkin teman-teman yang sering nonton film horor atau dengerin podcast horor familiar sama nih bau ya. Gue nyium bau melati. Aduh, gue agak benci banget ngebahas ini sebenarnya karena studio gue bahas di lain video lah ya. Ada sesuatu yang berhubungan sama studio gue ini yang bikin gue malas ngebahas ini. Tapi ya harus gue bahas. Jadi gue nyium bau melati dicampur bau nggak enak kayak bau bangke atau bau busuk gitu, yang tiba-tiba nyengat dan kondisinya itu di dalam mobil. Lu tau kan kalau misalnya lu di dalam mobil pakai AC, semua jendela nutup rapat, terus tiba-tiba temen lu kentut. Nah itu kan baunya muter tuh di dalam mobil kan. Ini kayak gitu, cuman ya mungkin di posisi itu gue lebih berharap ada teman gue yang kentut aja gitu kan. Lebih ya tersiksa tapi nggak horor gitu. Tapi kalau ini tuh bau melati dicampur bau busuk yang ngider di dalam mobil gue gitu. Dan gue udah kayak shit lah, gue tahu banget ini bau apaan gitu. Dan tiba-tiba nggak lama, itu mungkin kayak 10 detikan gitu, gue nyium bau, gue ngerasain goncangan jebrak gitu di belakang mobil gue, di passenger seat yang belakang, jebrak gitu. Shit, ada Mr. P nih di mobil gue. Nah di situ gue emang nggak bisa ngelihat sosoknya sih guys, karena ya emang masih pitch black ya, di dalam itu masih gelap, di dalam mobil, di luar juga masih gelap. Termasuk kalau gue ngeliat si rear view itu, si spion yang di tengah, nggak kelihatan apa-apa ya. Sorry, iya kalaupun kelihatan gue nggak mau ngeliat juga gitu kan. Tapi ya mungkin karena gue udah ke suges juga sama si baunya tadi, dan gue ngerasain banget di belakang itu gujrak gitu. Dan rasa-rasanya sih kayaknya si Mr. P ini bener-bener duduk persis di belakang. Jadi bukan persis belakang gua, tapi persis di belakang tengah-tengah, yang kalau misalnya gua lihat dari si kaca tengah itu gua bakal langsung ngeliat mukanya gitu. Ya gue jadi nggak berani ngeliat juga, dan walaupun gue nggak bisa ngeliat apa-apa, gue langsung refleks megang si kaca itu, si spion tengah, gue ke atasin biar kalau seandainya ternyata dia nampakin diri atau ngebuat gue bisa ngelihat dia, ya gue nggak perlu ngelihat dia di situ. Tapi ya kayak tadi gue bilang, mungkin karena gue udah kesuges sama baunya juga, dan feeling kalau emang dia udah duduk di belakang, gue kayak seolah-olah tahu aja gitu di belakang tuh ada Mr. P. Udah di situ gue was-was banget. Gue nyetir tuh makin mungkin lu tau gak sih kalau yang kayak lu saking ketakutannya nggak bisa ngerasain badan lu, itu gue udah lemes banget. Cuman ya gue tetap berusaha buat fokus ngikutin HP gue yang masih ada line-nya tadi gitu, masih ada garisnya pelan-pelan. Dan pokoknya goal gue harus nyampe rumah gitu. Walaupun gue nggak tahu ini berapa lama lagi. Mungkin kalau dihitung-hitung dari awal gue berhenti di bahu jalan itu sampai momen Mr. P ada di mobil gue, itu baru lewat sekitar 15-20 menitan doang gitu. Jadi harusnya gue masih jauh banget. Gue jalan dan ngerasa kayak ditemenin sama sosok itu mungkin sekitar 5 menitan lah. 5 menitan yang terpanjang yang gue rasain di hidup gue. Karena buat pesulam ini gue dapat inspirasi kata-kata pesulam nih dari salah satu komentar teman Suam Malam ya. Itu ada yang bilang pesulam, pendengar Suam Malam. Gue nggak tahu ini gue bakal pakai seterusnya, atau mungkin kalau kalian ada ide yang lain boleh kali ya. Jadi buat teman-teman Suam Malam mungkin yang udah lama di Suam Malam pasti tahu lah ya, itu adalah sosok yang paling gue takutin banget gitu. Jadi itu bener-bener neror mental gue banget. Jadi gue ya gimana ya, kalau bisa pingsan gitu, tapi kondisinya gue lagi di mobil dan lagi jalan. Jadi ya udah gue kayak bismillah aja, gue tetap jalan. Sekitar 5 menit, tiba-tiba gue ngerasa beban yang di belakang itu hilang. Kalau
kalau tadi kan pertama gue ngerasain pas dia duduk tuh bruk, itu kan berasa berat gitu ya. Duh. Tapi lama-kelamaan kan kita adjust tuh sama posisi mobil yang baru, sama mesh mobil yang baru, berat mobil yang baru, sampai kayak udah nggak berasa lagi ada apa-apa di belakang. Tapi di alam bawah sadar gue masih tahu di situ masih ada sosok gitu. Tapi baru berasa lagi, baru ngeh lagi saat dia hilang, karena tiba-tiba ringan gitu kayak mobil tuh ringan lagi, kayak udah nggak ada tuh sosoknya. Nggak tahu deh tuh keluar lewat mana, lewat atap atau lewat pintu, gue nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba udah nggak ada juga, udah nggak ada aja. Dan juga si baunya itu juga udah menghilang gitu tiba-tiba. Di situ gue bisa bernafas lega kayak ya Allah, alhamdulillah gitu. Udah nggak ada, udah normal lagi nih. Gue pikir, lebih tepatnya gue berharap itu jadi teror terakhir, tapi ternyata enggak. Ada hal lain lagi. Kondisi masih sama ya, masih pitch black, masih sunyi, gak ada suara maupun cahaya apapun. Cuman HP gua doang yang ada warna orange berbentuk garis gitu doang. Tiba-tiba gua ngedenger suara dengung. Gua gak tahu suara dengung itu dari mana. Bisa jadi dari depan gua, bisa jadi dari belakang gua, I don't know. Suara dengungnya tuh kayak kecil banget, awalnya tuh kecil banget. Kayak suara gitu, tapi lama-lama suara dengungnya tuh makin gede, makin jelas, makin naik gitu. Cuman suara dengungnya beda sama yang dari cerita Dengung Putu Ayu itu ya, beda ya. Yang belum nonton boleh nih ngeklik di sini nih ya linknya ya. Han taruh link di sini ya. Udah ada editor enak. Ya jadi suara dengungnya beda, suara dengungnya tuh lebih rendah, nggak yang pitchnya tuh nggak yang tinggi gitu. Terus masih kondisi suara dengung itu ya, tiba-tiba gue ngerasain lagi nih guncangan di dalam mobil gue, seolah-olah ada yang duduk gebrak gitu. Cuman bedanya kalau tadi di belakang, sekarang di sebelah kiri gue, di passenger seat, di sini nih, tiba-tiba geruk gitu. Kan di sebelah kiri ya, tapi dari sudut mata gua yang sini itu, dari ekor mata gua, itu gua nggak ngeliat apa-apaan, cuman berasa gebrak aja gitu. Terus nggak lama dari situ gua kayak ngerasa ada yang ngeplak kepala gua dari belakang kencang banget, gitu, dan itu keras banget yang sampai ngebuat gua itu majuin kepala. By the way, sebelum yang gua ngerasain, gua lupa ngomong ya. Sebelum yang gue ngerasain ada kehadiran sosok baru di sebelah kiri gue, itu gue keganggu banget ya sama suara dengung, karena makin lama makin kencang. Itu gue sampai merengit, sampai gue sampai nyetir, kepala gue tuh sampai gue serak ke bawah gitu, kayak berusaha nutup telinga gue pakai bahu walaupun nggak nyampe gitu kan. Dan gue sampai merem, gue sampai kayak gitu posisinya. Nah itu baru gue ngerasain ada di sebelah kiri gebruk, terus nggak lama kepala gue ditepak tuh, hampir berbarengan sama gue ngedengar suara cowok dari sebelah kiri gue. Suara cowok yang kalau dibayangin nggak tahu, mungkin kayak bapak-bapak usia 40-50 tahun, tapi ngebas banget gitu, ngomong satu kata doang dalam bahasa Jawa sambil ngepak gue tuh. Kenceng banget di belakang sini. Gue langsung cepat dan gue langsung buka mata. Tadi kan posisi gue tuh lagi merem dan gini ya, jadi begitu abis ditepak belakang gue dan ada suara tangi gitu, gue kaget gitu loh, kayak gitu, kayak langsung ngebuka mata. Nah pas gue buka mata, itu kondisinya udah normal lagi. Kayak ya udah, suara itu ada lagi, suara podcast yang tadi, yang akhirnya sekarang udah mau selesai, itu muncul lagi suara si hostnya. Terus layar HP gue juga udah normal lagi, pencahayaan di mobil gue dari dashboard, speedometer dan lain-lain itu udah nyala lagi, dan di luar gue udah bisa ngeliat lagi gitu. Tapi di situ sih gue bersyukur ya, tapi suara dengung tadi tuh masih ada, dan sekarang tuh jadi jelas banget. Jadi begitu gue buka mata, yang tadinya suara dengungnya agak meredam, sekarang pas gue buka mata tuh jadi gede banget, jadi tet, dan ternyata itu tuh suara klakson dari sebuah truk yang posisinya persis di depan gua dan lagi nyorot lampu dim ke muka gua. Jadi tuh kayaknya posisinya ini mobil gua, ini truknya itu tuh udah mau banteng gini. Karena ternyata gue juga baru nyadar setelah split second melihat kiri kanan, gua itu ada di lajur kanan.
Dan gue itu udah otomatis kayak astagfirullahaladzim, gue langsung banting setir ke kiri tanpa ngeliat di kiri gue tuh ada mobil apa enggak. Untungnya kosong ya waktu itu. Gue langsung banting ke kiri dan langsung lewat gitu, seng gitu. Dan itu dia ngelanjut tuh, mungkin si supirnya udah kebun binatang keluar dari mulutnya ya. Karena tuh nyaris banget gue tabrakan. Gue langsung banting setir kiri, normalin lagi, sempat lihat spion, itu truknya udah lewat dan alhamdulillahnya di sebelah kiri gak ada mobil lagi. Dan gue baru nyadar juga itu posisinya gue di dalam terowongan. Gue ngeliat ke sebelah kiri, nggak ada sosok apa-apa. Cuman ya gue mikirnya siapapun itu yang ngomong tangi, by the way buat teman-teman yang nggak bisa bahasa Jawa, tangi itu artinya bangun ya. Jadi gue kayak ditepak, bangun lu gitu. Gue kayak dibangunin, langsung sadar dan alhamdulillahnya gara-gara itu gue bisa selamat, nggak jadi tabrakan di situ ya. Jadi ya udah, gue lanjut jalan, gue keluar terowongan. Dan keluar terowongan gue langsung tahu gue di mana, karena begitu gue keluar terowongan di kejauhan sana gue bisa ngeliat satu gedung yang ada neon, bukan neon sih, ada sign-nya gitu yang nyala, dan itu adalah gedung kampus BINUS ya. Jadi terowongan itu tuh ada di sekitar BINUS di daerah Jakarta Barat. Gue nggak tahu nama terowongannya, terowongan arteri atau terowongan apa gitu. Mungkin teman-teman yang tinggal di Jakarta Barat lebih paham gitu ya. Gue langsung tahu, oh gue ada di daerah sini gitu, di dekat BINUS. Cuman gue rada aneh juga karena kalau gue hitung-hitung dari yang tadi gue pertama kali berhenti di pinggir tol sampai gue ke momen dibangunin nama sosok yang gue nggak tahu itu siapa, itu tuh paling baru 20 menit, 25, paling lama setengah jam lah. Tapi jarak dari dalam tol yang gue inget tadi itu sampai ke situ itu butuh waktu sekitar 45 menit paling cepet. Kalau kondisi macet kayak tadi, padat itu mungkin 1 jam lebih gitu. Dan itu harusnya gue belum nyampe situ. Cuman kayak ya udahlah gitu kan, ya udah. Gue lanjut jalan, alhamdulillah. Setelah itu nggak ada gangguan apa-apa lagi, ya udah lewat lah cobaannya. Kayak alhamdulillah gue masih hidup, ya Allah makasih gitu. Akhirnya gue lanjutin pulang ke rumah. Gue parkir mobil, terus ya gue pulang, gue ketemu istri gue. Di situ akhirnya istri gue udah khawatir ya gitu, abang kenapa segala macem ya. Namanya suaminya kenapa-napa gitu kan ya, takut jadi janda. Ya anyway, akhirnya gue cerita gitu ya, tadi kayak gini kejadiannya. Dan di situ dia ngomong, sebenarnya Nat udah nyadar kayaknya abang dapat gangguan mistis gitu ya. Kenapa? Gue bilang, nih coba lihat yang peta yang tadi abang kirim katanya. Tadi kan gue sempat WA tuh, coba cekin ini posisi abang lagi di mana gitu kan. Pas gue WA dia itu kan gue kirimin screenshotan maps itu ya, si Waze itu ya. Dari sudut pandang gue pas gue ngirim, itu HP gue nyala di aplikasi WhatsApp dan itu normal. Cuman pas gua ngirim peta itu kan harusnya ada box kecil ya yang ngeliatin preview petanya, tapi itu boxnya tuh hitam. Jadi gua saat itu tuh nggak bisa ngeliat itu di mana. Nah itu istri gua ngeliatin, si Nadia ngeliatin nih, tadi posisi abang di sini. Kayaknya kita masih nyimpen chatnya, nanti Han masukin ya chatnya di sini. Nah nih kalian lihat ya, ini chatnya masih ada. Dan begitu diliatin petanya dibuka, mapnya ya. Nih Han masukin mapnya ya. Enakan sekarang guys. Nah, itu ternyata posisinya gue pas berhenti di pinggir jalan tol itu gue ada di pinggir tol, persis di sebelahnya area kuburan Tanah Kusir, pemakaman Tanah Kusir. Nah itu katanya sih serem banget ya di situ. Mungkin ada beberapa, mungkin dari kalian mungkin kalau ada yang punya pengalaman horor tentang Tanah Kusir boleh kali dikirim ya. Katanya Tanah Kusir itu serem dan banyak gangguannya. Nah kebetulan si Nadia ini istri gua ada kerabatnya, keluarganya yang dikuburin di pemakaman Tanah Kusir, dan si Nadia ini pernah ke area sana gitu. Nah dan setelah gue ceritain apa yang gue rasain pas nyetir, terrennya, kondisi jalannya yang gue rasain kayak gimana, kayak gini kayak gitu, itu dia memvalidasi bahwa emang benar. Di daerah Tanah Kusir jalannya tuh emang kayak gitu, masih berbatu dan lain-lain lalalirinya yang tadi gue alamin. Dan begitu kita ngecek juga tuh dari peta, bener juga dari yang gue rasain. Tadi kan gue perasaan masih di tol, terus gue disuruh belok kiri, terus belok kiri lagi, kayak muter balik ke kiri gitu lah, kayak U-turn. Ternyata bener, nggak jauh dari posisi gue berhenti itu ada exit yang kalau
exitnya ke kiri terus muter balik itu masuk ke daerah Tanah Kusir. Jadi tadi tuh gue ngikutin maps, somehow itu diarahin ke pemakaman Tanah Kusir. Dan kalau ngelihat dari jarak dan waktunya, kalau gue kalkulasi kasar, kemungkinan saat gue diganggu sama suara Miss K yang ngelilingin mobil dan bau Mr. P yang tiba-tiba muncul di dalam mobil gue, itu gue lagi berada di area Tanah Kusir. Cuman yang gue nggak ngerti, dari area Tanah Kusir 5-10 menit kemudian gue tiba-tiba ada di wilayah deket Binus. Itu gue nggak masuk ke logika gimana caranya kayak gitu, walau alam. Ya setelah tadi itu ya, hari itu gue cuman kayak istighfar, agak bertanya-tanya juga kenapa gue ngalamin itu. Ya mungkin karena gue sompral dan nggak tahu tempat gitu ya. Kebetulan ngelewatin daerah Tanah Kusir, mungkin iseng kali orang penunggu sananya ngedenger isi hati gue kali apa gimana. Jadi ya udahlah, kita isengin sekalian gitu ya. Nggak ngerti juga. Yang jelas gue bersyukur banget gue masih hidup, masih selamat, dan sampai hari ini akhirnya gue bisa ceritain ke kalian. Ya gitu aja ceritanya guys, lumayan lah ya untuk cerita pertama dari sekian purnama kita lewatin tanpa cerita Sua Malam. Sorry banget buat yang udah nungguin, dan welcome buat yang setia nungguin dan balik lagi ke channel Sua Malam buat nontonin cerita-cerita yang bakal gue sampein. Anyway, gue sekalian mau informasiin ke kalian kalau sekarang kita bakal rutin setiap malam Jumat bakal ada cerita horor baru, entah dari gue, entah dari kontributor teman-teman Sua Malam. Jadi gue mau ingetin sekali lagi buat lulu semua yang punya cerita horor nyata dari pengalaman kalian sendiri atau kerabat kalian, boleh banget cerita sedetail-detailnya tanpa ada yang dikurangin atau ditambah-tambahin. Di Microsoft Word boleh, atau mungkin lebih enaknya lagi langsung aja di body emailnya kirim ke suamalam.horror@gmail.com. Detailnya ada di description box di bawah. Please kirimin cerita, karena makin banyak cerita yang masuk, makin banyak loh sajian horor buat kalian. Jadi boleh tuh dipus-pusin keluarganya yang punya cerita horor buat cerita. Mantap. Sama ada beberapa hal baru juga di channel Sua Malam. Jadi kita bakal nambah konten di beberapa platform ya. Untuk saat ini kita bakal coba push di YouTube Short, sama nanti ada juga di TikTok. Jadi make sure kalian follow Instagram Sua Malam juga. Semua link dan detail pokoknya ada di kolom deskripsi. Dan mungkin gue juga bakal update beberapa info-info terbaru di Instagramnya Sua Malam atau di Instagram gue sendiri di @alkamelon. Semua linknya ada di kolom deskripsi. Dan kayaknya ini udah panjang banget. Kita ketemu lagi di cerita berikutnya. Berarti harusnya cerita keberapa ya? Cerita horor ke-35 ya. Kita ketemu lagi di cerita horor ke-35 di next malam Jumat. So, I'll see you guys in the next video.